我陪你玩便是。今天我让你有来无回，这回该我了。抱歉了，白学长，你那襁褓作死，我得帮你做了。依靠丹药之力的废物罢了。这一巴掌是替萧炎哥哥扇的。我们之间也是间接有些过节。Yang gimana di episode sebelumnya, Xiaoyan pun telah bertemu dengan Ratu Medusa yang berniat membunuhnya, karena Xiaoyan yang berbohong akan mencarikan bahan pencair roh. Namun di saat keadaan kritis Guru Xiaoyan muncul, yang pada akhirnya membuat kesepakatan baru dengan Guru Xiaoyan. Guru Xiaoyan akan membuat pil pencair roh. Namun Ratu Medusa harus menjaga Xiaoyan selama 1 tahun dan menghilangkan niat membunuh kepada Xiaoyan. Ratu Medusa pun menyetujui hal tersebut, yang pada akhirnya Ratu Medusa pun berubah lagi menjadi piton surga. Karena piton surga sudah menekan ingin menjadi tubuhnya lagi. Setelah piton surga kembali, dia pun bertanya-tanya kepada tuannya apakah tuannya baik-baik saja. Kemudian Xiaoyan pun tersenyum dan berterima kasih kepada piton surga telah menekan Ratu Medusa. Jika tidak mungkin pertarungan besar akan terjadi. Setelah percakapan itu Guru Xiaoyan pun mengajak Xiaoyan untuk berlatih lagi. Singkat cerita, Xiaoyan dan gurunya pun tiba di tempat latihan. Yang sebelumnya Xiaoyan dan gurunya telah berlatih gerakan 3000 kilat. Sekarang Xiaoyan pun dan gurunya akan berlatih meningkatkan kultivasi terhadap tubuh Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan berada di level bintang 8 Dadushi. Bagaimanapun, Xiaoyan ingin dengan secepat mungkin dia menembus Doling atau bisa disebut Sang Matic Glory 8000. Agar bisa menghadapi Baicheng si Verdi Sambo, dan tanpa terasa Xiaoyan telah berlatih selama 2 bulan, dan sungguh menakjubkan Xiaoyan. Dia sangat senang karena dia telah menembus Doling Sang Matic Glory 8000. Senyuman cerah pun muncul di wajah Xiaoyan dan begitu pula gurunya. Dia pun sangat senang karena Xiaoyan dengan cepat menembus level-level lebih dari orang biasa. Awalnya Xiaoyan yang berpikir menembus Doling akan membutuhkan waktu dalam waktu 6 bulan. Namun dia tidak mengira selama 2 bulan ini berlatih dengan gurunya dia berhasil menembus Doling. Xiaoyan pun berkata kepada gurunya, "Guru, aku telah menembus Doling." Sekarang gurunya menjawab, "Bagus Xiaoyan. Namun kamu terus harus berlatih lagi agar melebihi orang lain." Setelah percakapan itu Xiaoyan pun mengatakan kepada gurunya dia akan kembali ke Gerbang Pan karena dia khawatir kepada Gerbang Pan selama 2 bulan dia tidak berada di Akademi Dalam. Ditambah lagi Xiaoyan merasa sudah 2 bulan tidak ngopi. Jadi akan kembali ke Gerbang Pan untuk ngopi. Setelah 2 bulan lamanya, akhirnya Xiaoyan pun kembali ke Akademi Dalam. Dia pun terbang menggunakan sayap Doki. Namun ketika Xiaoyan akan tiba di Akademi Dalam, dia pun langsung menghilangkan sayap Doki itu karena Xiaoyan tidak ingin para murid Akademi Dalam tahu bahwa dia telah memiliki sayap Doki. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah tiba di dekat Gerbang Pan. Namun ketika Xiaoyan tiba, Xiaoyan sangat terkejut karena para murid Gerbang Pan tidak ada. Dan Xiaoyan mengetahui bahwa para murid Gerbang Pan kembali lagi diganggu oleh praktisi putih Huajiah telah dihajar, dan sekarang Wu sedang menantang Baicheng di arena. Xiaoyan yang mengetahui itu dia sangat murka kepada Baicheng Verdi Sambo, dan Xiaoyan segera bergegas menuju arena pertarungan. Luka itu memang terlalu berat untukku, terlalu berat. Cerita pun berpindah ke arena pertarungan yang dimana pesulap merah telah menantang Baicheng Verdi Sambo. Namun sayang karena Baicheng yang lebih kuat, pesulap merah pun dengan mudah dibantai. Yang akhirnya kini giliran Sun Er yang akan melawan Baicheng. Pertarungan dimulai Sun Er melawan Baicheng. Dalam pertarungan itu ternyata Sun Er pun dia sangat kesulitan melawan Baicheng, bahkan didesak oleh Baicheng. Ketika Baicheng akan menggunakan ajian keris petirnya, untung saja Sang Matic Glory Xiaoyan pun muncul, menghadang Baicheng. Kau telah melanggar aturan, kembali Baicheng. Kau tidak punya malu melawan wanita. Sekarang aku putuskan akan menghajarmu sampai kamu turun kepada Epic Glory. Dan aku akan membuat kamu turu, agar kau tidak bisa melakukan push rank lagi. Sekarang para murid Gerbang Pan pun mereka sangat terkejut dan juga sangat bahagia. Pemimpin mereka Sang Matic Glory Genji telah muncul. Xiaoyan pun langsung menghampiri Sun Er yang sedikit terluka, mengatakan, "Maaf, aku seperti Bang Toyib yang jarang pulang." Xiaoyan langsung menyuruh Sun Er untuk beristirahat dan memulihkan tubuhnya. "Aku yang akan menghadapi Baicheng Verdi Sambo." Baicheng menghina Sang Matic Glory Genji. Baicheng berkata, "Akhirnya kamu keluar, apakah kamu bersembunyi takut kepadaku?"
Xiaoyan mengatakan apakah kamu masih punya wajah bertarung dengan seorang wanita? Perkataan Xiaoyan itu membuat Bai Cheng sangat malu di depan para murid akademi dalam. Di saat itu juga Bai Cheng si Ferdi Sambo dia mengeluarkan doki berwarna kuning. Xiaoyan yang berpikir doki itu sama seperti milik Bai Xian si Syamsuddin. Melihat Bai Cheng sudah bersiap, Xiaoyan pun langsung mengeluarkan dokinya juga. Xiaoyan mengeluarkan doki hijau yang sangat menyala, membuat semua orang yang berada di situ sangat kagum dan juga kaget, karena mereka semua melihat Xiaoyan sekarang telah menembus Doling. Lin Suya dan Han Yue juga tidak percaya Xiaoyan telah menjadi Doling Sang Matic Glory 8000. Karena di saat terakhir dia bertemu Lin Suya mengetahui bahwa Xiaoyan masih berada di puncak 8 dadusi. Lin Suya dan Han Yue pun mereka sangat bingung bagaimana Xiaoyan dengan cepat menerobos level. Di sisi lain juga Wu Wao dan juga Hua Jia mereka sangat bingung dengan Xiaoyan yang dengan mudah menjadi Doling. Sementara itu Sun Er dia sangat bahagia dengan Xiaoyan yang sudah menjadi Doling. Namun Bai Cheng si Ferdi Sambo yang melihat Xiaoyan menjadi Doling dia pun sudah terkena mental. Sekarang Xiaoyan pun mengeluarkan doki yang menyala dalam tubuhnya. Dan di saat bersamaan pertarungan dahsyat pun dimulai antara Xiaoyan Sang Matic Glory Genji melawan Bai Cheng si Ferdi Sambo. 我陪你玩便是。今天我让你有来无回。这回该我了。抱歉了，白学长，你那襁褓作死，我得帮你做了。Oh, mereka pun bertarung sengit saling membalas pukulan dan juga saling membalas WhatsApp. Setelah 10 menit mereka baku hantam. Bai Cheng menggunakan salah satu ajian tombak petirnya, dengan seketika membuat pedang dari Xiaoyan terlempar keluar arena. Bai Cheng tertawa melihat Xiaoyan sekarang telah kehilangan senjatanya, dikarenakan biasanya, di saat pertarungan menggunakan senjata jika salah satu petarung kehilangan senjatanya maka dia akan kalah. Sekarang Bai Cheng pun sangat bahagia karena Xiaoyan yang telah kehilangan senjatanya. Namun ketika Bai Cheng berbicara Xiaoyan pun dengan kecepatan ulti Aldous, dia pun sudah berada di depan Bai Cheng. Akhirnya Xiaoyan pun menggunakan tinju 500 stack dari Aldous. Kepalan tinju Xiaoyan dipenuhi oleh api. Bai Cheng dia pun sangat kaget karena Xiaoyan sudah berada di depannya. Namun untung saja serangan tinju 500 stack Xiaoyan mengenai tombak dari Bai Cheng, yang membuat Bai Cheng pun tidak terluka parah namun membuat Bai Cheng sempat terpental. Han Yue sangat terkejut, kecepatan Xiaoyan telah meningkat, melebihi pertemuan terakhir. Lin Suya berkata mungkin ini semua karena beban berat pedang Xiaoyan telah hilang membuat Xiaoyan pun memiliki kecepatan yang lebih tinggi, dan ditambah lagi tinju Xiaoyan yang sangat kuat membuat Bai Cheng dia terhempas walau sudah menahan menggunakan tombaknya. Kembali lagi ke dalam pertarungan Xiaoyan Sang Matic Glory Genji melawan Bai Cheng Ferdi Sambo. Dalam pertarungan sengit ini walaupun Xiaoyan tidak menggunakan senjata dia dengan kecepatan kilat dia terus menghajar Bai Cheng tanpa henti di sini. Bai Cheng pun telah terdesak oleh Xiaoyan, terus dihajar tanpa henti. Akibat serangan terus-menerus yang dilancarkan oleh Xiaoyan, membuat Bai Cheng pun beberapa kali terhempas. Tentu membuat semua para murid yang melihat mereka tidak percaya dengan kekuatan Xiaoyan mampu menghajar Bai Cheng. Yan Hao berkata dengan Lin Suya. Yan Hao berkata, sepertinya kekuatan Xiaoyan yang sekarang lebih kuat dibandingkan Bai Cheng. Jika terus seperti ini maka Xiaoyan yang akan memenangkan pertarungan. Cerita berpindah lagi kepada Bai Cheng. Dalam pertarungan ini dia telah kelelahan menghadang serangan-serangan bertubi-tubi Xiaoyan. Ketika dia terus dihajar oleh Xiaoyan tiba-tiba Bai Cheng mengambil pil obat yang berada di kantongnya dan langsung memakan pil obat tersebut. Setelah memakan pil tersebut tiba-tiba aura kekuatan Bai Cheng pun berubah, awalnya doki berwarna kuning menjadi warna kemerahan. Bai Cheng berkata, Xiaoyan hari ini, aku akan membuat kamu turun jadi Epic Glory. Di saat itu juga Bai Cheng dengan cepat langsung membalikkan keadaan. Dia menyerang Xiaoyan bertubi-tubi menggunakan tombaknya. Sekarang Xiaoyan pun merasa sedikit kesakitan akibat serangan tombak dari Bai Cheng. Sekarang Xiaoyan pun hanya menahan serangan-serangan dari Bai Cheng. Sampai akhirnya Xiaoyan pun terpental. Di sisi lain Lin Suya menyayangkan tindakan Bai Cheng di saat bertarung memakan pil. Walaupun itu tidak dilarang, namun tindakan itu terlihat curang. Kemudian Xiaoyan tersenyum dan berkata baiklah, Bai Cheng Ferdi Sambo. Setelah Xiaoyan mengambil salah satu pil di kantongnya yang ternyata itu adalah pil naga. Pil ini adalah pil yang dibuat Xiaoyan ketika bertarung dengan Han Xian. Tentu semua murid tidak sabar melihat kekuatan pil naga. Di sisi lain, Bai Cheng dia terkena mental lagi ketika dia melihat Xiaoyan memegang pil naga. Karena dia tahu, pil naga itu adalah pil tingkat 5 dan memiliki kekuatan yang kuat. Di saat bersamaan Xiaoyan langsung memakan pil naga tersebut. Tidak lama setelah memakan Xiaoyan merasakan hal yang sangat luar biasa. Kekuatan tubuhnya serasa meningkat dengan cepat.
dan bahkan otot-otot Xiaoyan semakin besar. Tentu ini semua membuat takjub para murid akademi dalam yang melihat kejadian itu. Bai Cheng yang melihat kekuatan Xiaoyan meningkat, dia langsung melapisi tubuhnya dengan doki yang berwarna kuning kemerahan. Xiaoyan sebelumnya telah dihajar Verdi Sambo Bai Cheng. Xiaoyan berkata, sekarang giliranku. Xiaoyan pun dengan kecepatan kilat menyerang Bai Cheng, dan benar saja dengan kekuatan pil naga. Bai Cheng pun sekarang didesak lagi oleh Xiaoyan. Xiaoyan berkata, Bai Cheng, sekarang aku akan membuat kamu turu, sampai kamu tidak bisa melakukan push rank lagi. Bahkan dalam pertarungan ini, Xiaoyan tidak mengeluarkan doki sedikit pun untuk menghadapi Bai Cheng. Kemudian Xiaoyan mengarahkan tinjunya kepada Bai Cheng, dan dua bentrok tinju tidak terhindarkan. Xiaoyan yang memakai tinju Aldos 500 stack, Bai Cheng dia terpental. Namun setelah terlempar Bai Cheng, dia masih sombong dan berkata, Xiaoyan, kau tidak mampu menembus pertahanan dokiku ini. Xiaoyan hanya tersenyum dan kembali meningkatkan kekuatannya. Setelah itu Xiaoyan ternyata memakai ulti Aldos lagi. Dia terbang dengan kecepatan kilat dan tiba-tiba berada di depan Bai Cheng. Xiaoyan berkata, bagaimana dengan ini? Dan akibat pukulan ini, yang langsung mengarah kepada armor doki Bai Cheng. Dengan seketika armor doki Bai Cheng retak, Xiaoyan pun masih menempelkan tinjunya kepada tubuh Bai Cheng, dan di saat itu juga, Bai Cheng pun terlempar, bahkan dia pun seketika pingsan akibat hujaman ulti Aldos 500 stack. Tentu dengan Bai Cheng yang terlempar membuat kaget semua para murid yang melihatnya, bahkan Lin Suya pun tidak percaya Bai Cheng dikalahkan. Kekalahan Bai Cheng membuat para praktisi putih pun mereka merasa malu, karena ketua mereka telah dihajar oleh Xiaoyan. Dengan rasa malu Bai Xian Si Samsudin dia pun langsung membawa Bai Cheng untuk pergi di tempat arena tersebut. Karena mereka semua telah malu Bai Cheng pemimpin praktisi mereka telah dikalahkan. Di sisi lain para murid Gerbang Pan pun mereka sangat bahagia bahwa ketua mereka Sang Matik Glory Genji telah mengalahkan Bai Cheng. Dengan mengalahkan Bai Cheng, akhirnya posisi Bai Cheng pun akan diambil alih oleh Xiaoyan. Sekarang Bai Cheng berada di peringkat 34 strong ranking yang membuat Xiaoyan menjadi peringkat 34 dari strong ranking menggeser Bai Cheng. Kemudian cerita pun kembali lagi kepada Xiaoyan yang telah kelelahan menghadapi Bai Cheng. Tidak lama setelah itu Sun Er pun langsung menghampiri Xiao San. Sun Er berkata, sayang, apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan berkata, aku baik-baik saja. Baik saja. Namun tidak lama setelah itu, muncul salah satu orang menuju arena dengan hawa yang sangat mengerikan. Pria itu dia langsung menuju Xiaoyan dengan sangat marah, yang ternyata itu adalah Liu Qing, salah satu murid terkuat peringkat ketiga. Dia sangat marah kepada Xiaoyan karena telah mengganggu praktisinya. Jika kalian mengingatnya, Xiaoyan pernah menghajar anak buah Liu Pei, dan Liu Pei mengadu kepada Liu Qing. Di sini Xiaoyan pun hanya terdiam karena dia tahu, tubuhnya telah kelelahan berhadapan dengan Bai Cheng. Tidak lama setelah itu dari belakang Liu Qing muncullah Liu Pei. Sun Er berkata kepada Liu Qing bahwa Xiaoyan tidak bersalah atas hal itu. Sun Er berkata harusnya Liu Qing sebagai salah satu murid terkuat harus bersikap adil. Perkataan itu menggetarkan hati Liu Qing. Apa yang dikatakan oleh Sun Er ada benarnya juga. Tidak lama setelah itu akhirnya muncullah Lin Suya, Yan Hao dan Han Yue yang menghampiri Xiaoyan. Lin Suya pun dia tertawa sambil mengangkat jempol kepada Xiaoyan atas kemenangannya menghadapi Bai Cheng. Dia pun sangat kagum kepada Xiaoyan, dengan cepat dia bisa menerobos level melebihi siapapun. Xiaoyan, aku tahu di saat di hutan kamu baru berperingkat 8 dadusi dan sekarang kamu telah menembus doling, itu sangat luar biasa. Perkataan Lin Suya ini dengar oleh Liu Qing yang sama-sama kaget. Liu Qing tahu bocah di depannya jenius. Kemudian cerita pun berpindah kepada Lin Suya yang menanyakan apa yang terjadi antara Liu Qing dengan Xiaoyan. Liu Qing yang mengetahui bahwa Xiaoyan mengenal Lin Suya dan Yan Hao yang berada di peringkat 2 dan peringkat 4, tentu saja Liu Qing pun terkena mental. Bagaimanapun Lin Suya lebih kuat dibandingkan dirinya, dia pun tak mungkin menghadapi Lin Suya dan juga Yan Hao. Kemudian Lin Suya pun mengatakan kepada Liu Qing, Liu Qing, kamu adalah salah satu murid terkuat akademi dalam kamu berada di peringkat ketiga. Apakah kamu akan memanfaatkan momen ini Xiaoyan yang sedang kelelahan untuk menantang bertarung dengannya? Liu Qing berkata, memang tujuanku itu datang ke sini. Lin Suya berkata, apa kamu tidak malu kamu berada di peringkat 3 melawan seseorang yang telah kelelahan? Apakah kamu takut melawan Xiaoyan ketika dia dalam kondisi baik? Sekarang Liu Qing pun tidak mampu berbicara apa-apa karena dia pun sangat malu. Lin Suya berkata, lebih bagus kalian bertarung di saat kompetisi dalam akademi. Mendengar perkataan itu Liu Qing pun dia mengatakan kepada Xiaoyan, Xiaoyan, bersiaplah nanti di saat kompetisi akademi aku akan menghajarmu. Kemudian Sang Matik Glory Genji pun mengatakan, baik, apa yang kamu inginkan pasti terkabul.
Aku juga akan menghajarmu seperti Bai Cheng. Akhirnya setelah percakapan itu Liu Qing pun memilih pergi dan nanti akan berhadapan dengan Xiaoyan di saat kompetisi akademi. Kemudian setelah percakapan itu Xiaoyan, Sun Er dan para murid Gerbang Pan pun kembali ke tempat masing-masing. Sekarang Xiaoyan pun memulihkan kekuatannya akibat setelah bertarung dengan Bai Cheng. Xiaoyan telah kehilangan banyak tenaga. Singkat cerita 2 hari pun telah berlalu Xiaoyan memulihkan kekuatannya. Sekarang Xiaoyan merasakan tubuhnya sudah pulih seperti sebelumnya. Kemudian ketika Xiaoyan keluar dari tempat istirahat tiba-tiba para murid Gerbang Pan menghampiri Xiaoyan dan mengatakan bahwa Xiaoyan banyak memiliki tantangan dari murid lain. Setelah kekalahan Bai Cheng sekarang banyak yang mencoba menantang Xiaoyan untuk memperebutkan posisi 34. Namun Xiaoyan pun tidak menanggapi hal itu karena dia merasa itu tidak penting. Yang tidak lama setelah itu muncullah Lin Yan yang menghampiri Xiaoyan. Dia pun sangat kagum kepada Xiaoyan yang telah mengalahkan Bai Cheng, dan juga sekarang Xiaoyan yang telah menembus Doling. Kemudian setelah itu Xiaoyan pun langsung menanyakan keadaan Lin Yan apakah sekarang racun api di tubuhnya telah menghilang. Lin Yan pun mengatakan akibat pil buatanmu, yaitu pil janda, akhirnya racun api yang ada di tubuhku telah menghilang. Dan Lin Yan pun mengatakan aku mendengar kamu telah bertemu dengan Liu Qing setelah pertarungan dengan Bai Cheng. Kemudian Xiaoyan pun menanyakan kepada Lin Yan kapankah kompetisi pertarungan akademi akan dimulai. Lin Yan pun mulai mengingatnya, dan Lin Yan mengatakan sepertinya kompetisi pertarungan akademi akan terjadi dalam waktu 1 bulan lagi. Xiaoyan bertanya lagi, siapakah murid-murid terkuat dalam kompetisi itu? Lin Yan mengatakan, Lin Suya dan Liu Qing dan Yan Hao. Mereka di peringkat 2, 3 dan 4 sedang aku berada di peringkat 10. Kadang aku juga berada di peringkat 9. Kemudian Xiaoyan menanyakan kepada Lin Suya siapakah orang terkuat pertama yang ada di akademi dalam ini? Apakah dia ikut dalam pertarungan akademi ini? Lin Yan yang mendengar pertanyaan dari Xiaoyan dia pun langsung terdiam. Dia terlihat ketakutan. Xiaoyan merasa bingung melihat Lin Yan, orang yang sangat kuat dari suku Jawa asli. Sekarang dia ketakutan ketika Xiaoyan menanyakan orang terkuat pertama. Xiaoyan berpikir siapakah orang terkuat pertama yang membuat takut Lin Yan. Tidak lama setelah itu Lin Yan berkata, Xiaoyan jika di pertarungan akademi kamu bertemu dia, jika bisa kamu lebih baik menyerah dan jangan membuat dia marah. Bahkan untuk Lin Suya yang berada di peringkat 2 orang terkuat, dia tidak berani melawannya dan bahkan tidak akan mungkin menang, karena kekuatannya sangat jauh berbeda. Xiaoyan bertanya-tanya dalam hatinya siapa orang itu. Kemudian setelah itu akhirnya Lin Yan pun berpamitan kepada Xiaoyan bahwa dia akan kembali berlatih dan juga akan mencari janda kembang. Akhirnya Xiaoyan pun tinggal bersama Sun Er. Xiaoyan pun meminta izin kepada Sun Er akan keluar untuk mencari obat-obatan dan juga akan membeli rokok Mustang, karena di toko sebelah kosong kepada Sun Er. Xiaoyan pun meminta Sun Er menjaga kembali Gerbang Pan. Sun Er bertanya, obat-obat apa yang kakak cari? Karena beberapa hari ke depan para murid Gerbang Pan telah mencari obat-obatan ke dalam hutan. Xiaoyan sedikit ragu untuk memberitahu Sun Er, karena obat itu yang sangat langka. Xiaoyan berkata aku membutuhkan asparagus pear fruit. Sun Er pun segera mencari obat tersebut dalam daftar obat-obatannya namun ternyata memang tidak ada. Xiaoyan sudah mengetahui ini pasti obat itu sangat sulit didapatkan. Xiaoyan pun langsung meminta izin bahwa dia akan ke ruang obat-obatan para ketua untuk mencarinya. Singkat cerita Xiaoyan akan pergi ke ruang obat-obatan, namun sekarang ternyata Xiaoyan pergi ke tempat ruang obat para ketua dia menggunakan sayap doki, karena Xiaoyan sangat malas menanggapi orang-orang yang banyak menantangnya. Singkat cerita Xiaoyan pun telah tiba di depan ruang obat-obatan para ketua. Xiaoyan pun langsung masuk dan bertemu dengan ketua Hao. Xiaoyan pun langsung memberikan hormat kepada ketua Hao. Di sisi lain ketua Hao pun dia sangat terkejut dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan. Ketua Hao sekarang dia merasa sekarang Xiaoyan telah menembus Doling. Setelah itu Xiaoyan pun mengatakan niatnya datang ke sini bahwa dia mencari obat langka. Ketua Hao silakan ambil satu obat yang kau butuhkan jika memang obat itu ada. Namun sebagai bayarannya kamu harus memurnikan pil naga sebagai bayarannya. Jika kita mengingatnya ketua Hao melihat bagaimana Xiaoyan memurnikan pil naga di saat bertarung melawan Han Xian. Mendengar perkataan itu Xiaoyan pun menyanggupinya, dan kemudian ketua Hao pun mengajak Xiaoyan ke dalam suatu ruangan. Singkat cerita ketua Hao membawa Xiaoyan ke dalam satu ruangan. Setelah Xiaoyan tiba Xiaoyan pun sangat terkejut dalam ruangan itu banyak obat-obatan langka.
Ketua Hao pun mengatakan kepada Xiaoyan, kamu boleh mengambil satu obat, jika kau telah menemukannya aku akan pergi sebentar. Akhirnya Xiaoyan pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan melihat banyaknya obat-obatan langka di ruangan tersebut. Namun ketika Xiaoyan mencari obat dalam ruangan tersebut, Xiaoyan melihat sosok anak kecil dan dia sangat terkejut mengapa anak kecil bisa masuk ke sini. 还忘了告诉你，那个什么强榜第1名就是我。就让本王送你上路吧。挑战你，只是萧炎哥哥说想看见我耀眼的一面。强榜前10的名额，我萧炎要定了。萧炎少爷，小姐该回家了。薰儿，等着我，我会去找你的，不管你背后势力是如何庞大。